akhirnya sampai juga di kawasan hutan kayu jati. Kalau di daerahnya Bang Toha tidak ada pohon getah, sahabat-sahabatku semua. Dan seperti biasa, aktivitas di sini warganya kebanyakan menjadi seorang petani. Dan pakcik-makcik di sini masih sehat-sehat ya. Jadi meskipun umurnya sudah berumur, tapi masih melakukan aktivitas seperti biasa. Mencari rumput, kemudian membawa baja untuk pergi ke ladang. Seperti janjinya Bang Toha, kalau sudah sampai di kampung, Bang Toha akan ngevlog seluruh daerah yang ada di sekitarnya Bang Toha. Untuk menuju hutan yang ada di sini cukup lumayan jauh sahabatku semua. Perjalanan 1 jam lebih, tapi akhirnya sampai juga di daerah perhutanan. Di sini kawasan yang ditanami pohon kayu jati yang umurnya sudah ratusan tahun, sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Akhirnya Bang Toha juga sampai di daerah perhutanan. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, tolong tunjukkan suasana hutan jati yang ada di daerahnya Bang Toha. Alhamdulillah sudah sampai di suasana hutan kayu jati. Dan Bang Toha akan tunjukkan hutan kayu jati yang ada di sini umurnya ratusan tahun. Biasanya kayu jati ini juga dikirim ke Malaysia juga ya sahabat-sahabat semua. Biasanya dijadikan perabot-perabot jati, pokok perabot-perabot jati, perabot-perabot rumah tangga. Seperti meja, kayu, kursi. Dan di sini ada kayu mahoni yang umurnya juga ratusan tahun. Di seberang jalan sana ada pohon kayu jati yang sangat besar-besar. Bang Toha akan tunjukkan. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana kawasan hutan yang ada di daerahnya Bang Toha. Semua ditanami pohon kayu jati. Yang ini kayu jati hutan. Kualitasnya memang kualitas sangat bagus. Umurnya ratusan tahun. Selain pergi ke kawasan hutan, di sini juga ada perkampungannya. Bang Toha akan ngevlog suasana perkampungan yang ada di sekitaran kampung yang dekat dengan hutan. Kebetulan Bang Toha dahulu itu pernah datang ke sebuah pondok makcik dan pakcik ya. Di sana pakcik dan makcik biasanya tanam jagung. Ya mudah-mudahan belum berpindah ya. Biasanya makcik dan pakcik itu berpindah-pindah lokasinya. Kita langsung menuju ke kawasan hutannya. Di sini rata-rata kebanyakan ladang ataupun hutan ditanami pohon kayu jati. Kemarin ada juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, apakah di daerahnya Bang Toha ada pohon getah? Nggak ada sahabatku semua, rata-rata pohon jati. Yang ini hutan. Kalau kita pergi ke sana sampai ke bukit. Jadi Bang Toha mau menuju yang dekat-dekat saja ya. Kalau ke bukitnya itu agak jauh. Kebetulan Bang Toha juga mau menjenguk makcik dan pakcik. Ya mudah-mudahan ada sahabatku semua. Beliau sudah berumur tapi semangat kerjanya luar biasa. Kita langsung pergi ke lokasinya. Jadi seperti ini suasana hutan kayu jati yang ada di Indonesia sahabat-sahabatku semua. Video ini bukan perbandingan ya sahabat-sahabatku semua, melainkan video ini sebagai bentuk informasi dan juga saling mengetahui satu sama lain. Kebetulan Bang Toha ini seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Dan Bang Toha biasanya juga ngevlog suasana di Malaysia. Kebetulan kali ini balik kampung cuti. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, tunjukkan hutan kayu jatinya, tunjukkan area perkampungannya di sebelah-sebelah hutan. Oke, selagi Bang Toha berada di Indonesia, di kampung, nggak perlu khawatir, akan saya vlogkan semua sahabat-sahabatku. Kali ini berada di perbukitan, jadi anginnya cukup lumayan kencang. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha jalan dulu ya. Nanti kalau sudah memasuki area kawasan yang dimana pohon kayu jatinya cukup besar-besar, nanti Bang Toha tunjukkan. Dan ternyata makcik dan pakcik belum berpindah. Rumahnya masih tetap di sini. Tapi nampaknya nggak ada orangnya sahabatku semua. Mungkin pakcik dan makcik ini pergi ke ladang. Nampak bersih, cantik, meskipun terlihat sederhana. Dan biasanya kayu bakar ini dibuat untuk memasak. Sayangnya pakcik dan makcik tidak ada di rumah sahabat-sahabat semua. Mungkin beraktivitas di kebun yang di ujung sana.
Tapi nggak apa-apa, besok Bang Toha mau berkunjung lagi dan insya Allah mau bawakan oleh-oleh juga. Jadi Bang Toha akan ngevlog ke ujung sana, ada apa saja. Dan disinilah Makcik dan Pakcik menggantungkan hidupnya. Beliau tinggal di hutan, berkebun, tanam ubi, tanam jagung. Tapi nampaknya Makcik dan Pakcik ini pergi ke kebun yang sebelah sana, sahabatku semua. Sebab beliau ini salah satu petani yang legend ya. Umurnya sudah berusia, tapi semangatnya luar biasa. Sebenarnya tadi tujuannya Bang Toha mau singgah ke rumahnya Pakcik dan Makcik yang sudah berumur, yang dimana bekerja sebagai seorang petani berkebun di hutan. Cuma karena orangnya tidak ada, jadi saya singgah untuk menunjukkan suasana perkampungan yang ada di dekat hutan kayu jati seperti apa. Langsung kita jalan-jalan di edisi TKI Pulang Kampung, ngevlog di suasana perkampungan. Jadi sekitaran di sini semuanya pohon kayu jati, sahabat-sahabatku semua. Kanan kiri pohon kayu jati. Tapi katanya di ujung sana ada sebuah perkampungan. Kalau untuk jalan di sini masih oke lah ya. Meskipun berada di hutan, jalannya cukup lumayan bagus. Tidak jelek-jelek amat. Jadi inilah hutan kayu jati yang ada di kampungnya Bang Toha. Tidak ada pohon kelapa sawit, Bang? Enggak ada. Tidak ada pohon getah, Bang? Enggak ada. Kalau di Indonesia rata-rata yang pohon getah ataupun pohon kelapa sawit berada di area Sumatera, Kalimantan. Jadi daerah Kalimantan, Sumatera merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit dan juga getah. Kalau di Jawa, daerah penghasil kayu jati, yang dimana hutan kayu jatinya itu masih cukup sangat luas, sahabat-sahabatku semua. Ada bunyi hon, ada motor, sampai terkejut Bang Toha. Kalau di Indonesia bunyi hon dibunyikan bila-bila itu tidak apa. Tapi kalau di Malaysia tidak ada yang membunyikan bunyi hon kecuali di saat emergency. Di sini meskipun suasananya sepi, tapi masih ada bunyi hon juga. Padahal saya juga tahu kalau dia itu naik motor mau laju ya, tapi mungkin sudah menjadi hal biasa atau sudah menjadi tradisi. Jadi di sini semuanya pohon kayu jati. Sekalian Bang Toha sudah berada di hutan di sini, jadi sayang kalau tidak ngevlog suasana area perkampungannya. Biar sahabat-sahabatku juga terasa diajak Bang Toha jalan-jalan di suasana perkampungan yang dekat hutan kayu jati. Kemarin sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, bila masak nasi lemaknya? Adik-adik kemarin itu sudah masuk lagi ke pondok pesantren, sahabatku semua. Jadi nanti mungkin Bang Toha tunggu seminggu lagi ya. Dia cuti, nanti Bang Toha akan ajak dia untuk masak nasi lemak di tepian sungai atau di area persawahan. Ternyata jarak kampungnya juga cukup lumayan jauh, sahabat-sahabatku semua. Kalau di Indonesia rumput seperti ini berharga ya, tapi kalau di Malaysia rumput seperti ini tidak ada harganya, bahkan terbiar begitu saja. Tapi kalau rumput-rumput seperti ini ditanami, ada yang punya. Di Indonesia semuanya itu serba bisa dijual, sahabatku. Hampir tidak ada yang tersisa ya. Rumput-rumput seperti ini bisa dijual. Kalau di Malaysia rumput-rumput seperti ini tidak ada yang memandang. Ya mungkin karena dekat sana jarang orang yang berternak ya. Kok jarang orang yang berternak? Jarang orang yang bekerja sebagai peternak. Kok berternak sampai lupa Bang Toha. Oke sahabat-sahabatku semua, karena jarak kampungnya ini cukup lumayan jauh nampaknya. Sudah beberapa menit tapi tak kunjung juga melihat perkampungannya. Bang Toha skip dulu ya, biar tidak terlalu lama. Takutnya nanti sahabat-sahabatku bosan lihat videonya Bang Toha.
Mudah-mudahan nggak bosan ya. Bang Toha sudah ajak jalan-jalan ke berbagai daerah. Ini membutuhkan waktu yang cukup agak panjang juga sahabatku. Di sini yang agak bahaya kalau motornya tayarnya pancit ya, atau bannya kempes, tidak ada tambal ban. Kemudian jarak rumahnya pun juga sangat begitu jauh. Dan nampaknya juga tidak ada lampu penerangan. Ini mungkin kalau malam agak gelap dan menyeramkan ya, kalau dilihat situasi dan kondisinya. Semua hutan. Tapi kalau untuk jalan cukup lumayan bagus lah. Cuma tidak ada lampu penerangan. Ini yang agak bahaya ya. Oke, Bang Toha skip dulu karena belum menemukan tanda-tanda perumahan, biar tidak terlalu panjang videonya. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sahabatku semua, panas terik matahari yang begitu sangat luar biasa, akhirnya sampai juga di daerah perkampungan yang dekat dengan hutan. Nah, itu rumah-rumahnya. Jadi Bang Toha juga mau ngevlog jalan-jalan seperti apa suasana perkampungan yang berada di area dekat hutan. Mungkin untuk penonton daripada sahabat-sahabat Malaysia, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan supaya sahabat-sahabatku juga tahu situasi kondisi perkampungan yang ada di Indonesia. Kalau di kampungnya Bang Toha, kok di kampungnya Bang Toha sih? Ini kampung sebelah. Kalau di perkampungan Indonesia saat musim seperti ini rata-rata ditanami jagung padi. Alhamdulillah musim kemarau untuk tahun ini di Indonesia tidak begitu panas sahabatku semua. Tapi ini berada di daerah perbukitan ya. Kalau di daerah perbukitan seperti ini udaranya begitu sangat sejuk. Oke, Bang Toha langsung mau menuju ke area perkampungannya. Kalau daerah yang dekat dengan hutan, sahabat-sahabatku semua, di sini tanahnya itu memang subur-subur. Lihat, buah sukunnya saja besar banget. Ini buah sukun sahabatku semua, tapi belum benar-benar masak ya. Kalau masak itu bisa sebesar mana ya, beratnya itu bisa mencapai 5 kilo atau 10 kilo. Memang ini berada di perbukitan, jadi tanahnya memang begitu sangat subur. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri tanaman padi yang begitu menghijau. Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin belum bisa datang ke Indonesia, saudara-saudaraku daripada Malaysia, mungkin kalau melihat videonya Bang Toha ini juga serasa sudah diajak jalan-jalan di Indonesia juga ya sahabat-sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, kita lanjut jalan-jalan. Di sini kayu bakar masih menjadi salah satu untuk kebutuhan dapur ya, memasak. Jadi warga yang tinggal dekat dengan perkampungan hutan biasanya masaknya juga masih menggunakan kayu bakar. Seperti ini suasananya. Di sini jarang yang punya mobil ya. Ini ada ibu petani yang baru saja memanen hasil pertaniannya, kacang. Suasana kampungnya juga begitu sangat bersih sahabatku semua. Jadi kalau kampung-kampung pedalaman seperti ini, nuansanya itu memang begitu sangat damai. Udaranya pun di sini juga sangat sejuk sahabatku semua. Ini ada adik-adik. Halo adik. Damai ya sahabat-sahabatku semua. Oh, ternyata di depan ini ada sekolahan sahabatku semua. Jadi kalau sekolahan di kampung-kampung yang ada di pedalaman itu cukup lumayan bagus sahabatku semua sekolahnya. Cuma di sini sekolahannya itu nggak bertingkat-tingkat ya. Kalau di Malaysia kebanyakan meskipun sekolahannya berada di kampung pedalaman, sekolahnya itu bertingkat-tingkat. Dan ini dia pemandangannya, area pegunungan. Ini padang bola sepaknya sahabatku semua.
Dan di sana ada kebun tembakau. Bang Toha akan coba masuk ke sana, sahabatku semua, kebun tembakau. Kita masuk ke sana. Ini padang bola sepak. Kebun tembakau di sini cukup sangat luas. Bang Toha sepilkan ya, kebun tembakaunya. Kalau di Malaysia Bang Toha jarang, bukan jarang sih, bahkan tidak pernah melihat ya tanaman tembakau. Kebanyakan rata-rata sawit. Tapi kalau di perkampungan di sini di Indonesia, ternyata kebun tembakaunya cukup sangat luas, sahabatku semua. Dari ujung sana sampai ke sana semuanya kebun tembakau. Suasananya sangat cantik, jadi Bang Toha akan coba untuk ngevlog jalan kaki. Dan di ujung sebelahnya sana adalah kebun tebu. Salah satu kelebihan kalau tinggal dekat area hutan, di sini tanahnya begitu sangat subur. Kita bisa melihat sendiri tanaman jagung yang tumbuh hijau subur. Kemudian di sebelahnya sini, sahabat-sahabatku semua, ada kebun tembakau. Jadi kebun tembakaunya pun tumbuh begitu subur. Karena area ini dekat dengan hutan, tanahnya sangat luar biasa. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha lanjut keliling kampung lagi. Bahkan pohon buah jambu saja di belakang rumah begitu sangat berbuah banyak. Ini jambu air, sahabat-sahabatku semua. Tapi cukup ditanam di belakang rumah saja tumbuh subur. Dan biasanya warga kampung di sini pasti akan memelihara kambing dan juga sapi. Ternyata di sini kebun tembakaunya begitu sangat luas, sahabatku semua. Jadi mayoritas sawah atau ladang di sini ditanami kebun tembakau. Yang ini sebelahnya kebun tebu. Dan ternyata kebun tembakau di sini begitu sangat tumbuh subur. Kita lihat cara memanen daun tembakau yang biasanya menjadi salah satu bahan untuk rokok, sahabatku semua. Jadi dari sinilah bahan-bahan utama rokok. Begitu sangat tumbuh subur, sahabat-sahabatku semua, tanaman tembakau di sini. Untuk menanam tembakau di sini juga memerlukan air yang cukup lumayan banyak. Jadi kalau misal kata airnya kurang, tembakau pun juga tidak bisa tumbuh subur. Dan pekerjanya biasanya memang ibu-ibu ya, sebagai pemetik daun tembakau. Dan kebetulan di depannya Bang Toha ini ada tembakau yang sudah siap dimasak. Jadi diambil daun-daunnya yang sudah tua, nanti akan dikeringkan balik, dipotong-potong kecil ya. Kemudian biasanya akan dijual secara langsung atau dikirim ke pabrik atau ke kilang. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Kalau tadi Bang Toha tunjukkan suasana kebun tembakau, kali ini Bang Toha tunjukkan proses pengeringannya. Jadi di sini untuk proses pengeringannya itu menggunakan manual. Jadi seperti ini, daun-daun tembakau yang sudah dipanen diiris tipis-tipis kemudian dikeringkan. Kalau sudah kering baru bisa dijual. Jadi prosesnya agak cukup lumayan lama, sahabatku semua. Menunggu kering baru dijual. Oke, kita langsung lanjut perjalanannya lagi, sahabat-sahabatku semua. Seperti biasa kalau di kampung itu di sini nggak ada mobil, nggak ada kereta, yang ada
sapi atau lembu sebagai salah satu bentuk aset atau tabungan masa depan warga di kampung-kampung yang ada di Indonesia. Dan seperti inilah sahabat-sahabatku semua, akhir perjalanan hari ini, suasana perkampungan Indonesia. Karena waktunya juga terbatas, Bang Toha mau balik ke rumah dulu. Selebihnya kalau ada tutur kata yang salah, Bang Toha mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi selagi Bang Toha masih berada di kampung, silakan sahabat-sahabatku tulis di kolom komentar next pergi ke kampung mana lagi. Insya Allah kalau ada kesempatan Bang Toha akan ajak sahabatku untuk keliling kampung yang ada di Indonesia. Inilah vlog dari TKI Malaysia yang pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.